Monica ini tadi diperiksa sama Mbak Ingrid, ternyata posisinya tidak normal ini sebenarnya ya, jadi bagian bawah itu bokong. Nah itu sudah terasa ingin mengejar, tetapi itu tidak boleh mengejar dulu ya. Nanti kita akan pastikan dulu apakah pembukanya sudah lengkap atau belum, dan kalaupun ternyata tidak memungkinkan untuk dirujuk, nanti pesanan kan akan di sini ya. Untuk setuju? Setuju. Nah kan kita belum soalnya belum memastikan pembukaannya lengkap toh, sehingga kita cukup sampai di situ dulu. Nanti ketika hasil pemeriksaan atau ketika kita sudah melakukan pemeriksaan dalam, baru kita komunikasikan lebih lanjut. Paham? Terus kita pakai APD, habis itu kita pakai cuci tangan dulu ya. Kemudian setelah cuci tangan, kita lakukan vulva hygiene dulu. Sorry, aku belum menyiapkan ini. Ini sebenarnya harusnya kita siapkan, udah ada di instrumen steril ya, harusnya ya. Ini putra kedua ya? Nah yang pertama ikut siapa ini sekarang? Ikut ayahnya. Oke, aku nggak pakai sepatu dari sini. Nggak apa-apa. Ya aku yang penting udah pakai sepatu tertutup. Aku nggak pakai kacamata karena aku udah pakai kacamata ya. Terus pakai kepala. Terus Bu, ini saya oriental juga, tidak mata. Ini aku pegang yang di sini, saya pegang yang di dalam sini ya. Saya ambil ini, boleh dari sini. Jadi tetap prinsip-prinsip steril yang memang harus dipegang, ya silakan untuk dipegang. Ini tangan kiri, aku ambil 5. Bu Rulika, maaf ya, saya periksa dulu ya Bu Rulika, pas kaki nggak kenceng kan? Nah, kemudian kita vulva hygiene terlebih dahulu. Ini udah nggak ada vulvanya. Udah los. Ya toh? Tanya di mana lu? Kemudian tapi jangan gitu, kayak talang. Ini vulvanya mana gitu. saya bersihkan ya. Maaf ya. Oh iya, ketubannya pecah tadi ya Bu ya dari luar ya. Oh, tapi ketubannya alhamdulillah jernih sih. Maksudnya jernih itu insya Allah nggak apa-apa. Semoga aja nanti bayinya juga sehat-sehat aja ya. Terus PP, maaf ya Bu, saya periksa dalam ya. Jadi saya masukkan. Kemudian lihat ketubannya udah nggak ada, memang terlalu osapung. Bagian ke bawah sudah ada di hot 4, warnanya tidak apa-apa. Kemudian kita keluarkan, ternyata STS-nya pun positif. Oh ya pantesan Bu kalau Ibu sudah kerasa kepingin mengejar, karena memang ternyata pembukaannya sudah lengkap ataupun sudah 10. Saya periksa dulu untuk jenis jantungnya ya Bu ya. Maaf ya Bu, kalau misalnya dulu pas presentasi kepala, biasanya terdengarnya di sini. Tapi kalau misalnya pada saat presentasi pukul itu agak ke atas sedikit, ya. Tapi sama-sama dibukanya. Karena kita biasanya kan dibutuh maksimum. Boleh pakai Doppler, boleh pakai ini. Kalau misalnya pakai ini berarti kita harus cek pakai ini. Kalau misalnya pakai Doppler, berarti kita harus kasih dari terlebih dahulu. Enaknya pakai Doppler sih karena kita nggak harus nih. Gitu. Nggak usah diginiin. Bu maaf ya. Oke. Silakan. Kalau nyala yuk. Ceduk. Alhamdulillah Bu, bayinya sehat ya. Denyut jantungnya 145 kali per menit. Ibu jangan mengejar dulu. Saya cek untuk kelengkapan alat dulu ya.
Kemudian kita cek kelengkapan alat, pelan-pelan tapi harusnya ya. Katakan oksitosin, boleh pakai ini. Enggak. Pura-pura nanti biar kamu nggak apa namanya kebingungan. Oke. Harusnya, tapi karena ini nggak ada ya seadanya tuh saya. Berarti tangan masuk sampai dalam. Cuma masuk sampai di sini aja. Oke, terus dimasukkan. Berapa? 1 cc. Atau semuanya ya? Iya semuanya. Satu apa namanya? 1 cc. Satu ampul itu isinya 1 cc dengan volume. Tunggu. Nah, terus habis itu bisa kita dekatkan terlebih dahulu. Udah biasa. Nah, ini harusnya ada lidokain kalau misalnya memang nanti membutuhkan untuk di episiotomi ya. Oke, Bu Rulita. Oke, saya sudah siap nih. Gimana, sudah terasa kepingin mengejar belum? Sudah. Biasanya kalau misalnya pasien yang udah kelas 1 mengejar sih dia langsung mengejar. Ya, boleh Bu kalau misalnya mau mengejar nanti saya bantu. Bapak tolong nanti kalau misalnya pas Ibu istirahat atau pas sudah nggak kejang, Bapak boleh kasih minum ya. Ibu proses mengejarnya seperti rasa buang air besar ya. Tarik nafas yang panjang, ditenin di bawah. Kalau misalnya memang sudah habis ataupun sudah capek dan kencingnya hilang, berhenti dulu, jangan dipaksakan ya. Ya silakan Bu. Nah ini sebenarnya tidaklah saya harus jongkok itu enggak. Kenapa saya jongkok? Karena saya menyesuaikan dengan tempat tidur. Kalau pakai bedding kita nggak harus jongkok teman-teman. Tapi juga yang berdiri gitu ya. Bapak boleh sambil Bapak boleh sambil apa namanya? Sambil apa namanya? Duduk. Maksudnya duduk kursi bakso itu boleh ya. Oke, terus matanya memang udah terlihat. Ya Ibu boleh mengejar. Oke, anduk udah dipasang ya. Oke. Semangat Ibu. Jangan bunyi ya, mengejarnya di bawah seperti buang air besar. Yuk. Tiba-tiba keluarnya kentut. Para asisten. Pelan-pelan. Nah, duknya ini sebenarnya bukan duk lubang ya teman-teman. Harusnya duknya yang nggak ada lubangnya. Ya, yang utuh. Yang utuh ya. Tapi ya wis aku boleh. Angkat dulu ya Bu pantatnya. Angkat. Oke. Ini sembari dia masih belum mengejar, kan belum ngeden ya. Kita kasih tahu asistennya. Mbak, nanti kalau misalnya pas sudah Ibu kasih tahu minta bantuan untuk ditekan di sini, nanti ditekan ya. Karena seperti itu. Dan namanya asisten ya biasanya harus ngerti, udah tahu kebiasaan ya. Yuk Bu. Nah, ayo kerja Bu. Dimajuin. Kamu di sini ya boleh, Ulika juga boleh biar dia nggak kesulitan. Iya, terus iya, pelan-pelan. Ayo Bu. Terus oke, terus kalian ketika mau megang, posisikan tangannya seperti pegang burger. Kalau lagi makan burger. Yes. Belum coba makan burger. Jadi posisi lengannya adalah femuropelvic namanya. Femuropelvic. Femur itu apa sih? Paha, kan? Jadi ibu jari atau ibu jari kita megang di paha. Nah, apa jari yang lain memegang pelvic, panggul di sini. Paham? Paham. Oke, yuk. Iya, terus iya. Ini kita tidak menarik karena kita gunakan metode berat terlebih dahulu. Ya. Oke. Oh, berarti cuma di kayak ditangkap gitu doang ya? Iya, apa-apa. Ayo pelan-pelan ya, Teh. Iya. Misalnya selesai, bentar.
biasanya kan terus pantatnya keluar nih loh, femoral pelvic itu gini, ini pegang paha di sini, ini pegang ini. Paham? Berarti ibunya itu mengedan tapi kita tuh nggak tarik ya ibu, Enggak. cuma nunggu Yes. gitu doang. Ingat, metode bra kita nggak narik, metode bra hanya mengandalkan dari ibu Dan dan bayinya, kecuali nanti kalau manual paham? Oke. Kakinya otomatis ya, Bu. Iya. Kalau misalnya memang dia belum keluar ya nanti kita keluarkan. Nah, biasanya otomatis dia keluar. Tapi kalau misalnya belum keluar ya kita yang perlu paham? Ketika sampai sini udah kita pegang. Ini harusnya saya juga nggak kayak gini. Tapi saya pakai ini. Tapi kalau saya pakai ini nanti kalian nggak lihat. Iya. Posisi yang benar gimana kan? Makanya saya ketika tadi udah pakai ini saya buka dulu ya. Kemudian kita kendorkan tali pusat. Gini loh, tali pusat kita kendorkan dulu. Nah, ini kita kendorkan pakai jari kita dari sini atau pakai kelingking kita. Ini ya, ini kita kendorkan dulu. Sudah kita kendorkan, kemudian akan terjadi fase cepat. Ibu aja lagi, Bu. Iya, terus. Pintar banget. Iya, terus. Nah, fase cepat saya benar. Fase cepat itu kan fase sampai mulut. Ketika suboksiput sudah ada di bawah simfisis, nanti boleh kalian hiperlordosiskan. Oke, ya Bu, boleh mau coba? Iya, terus saya pintar banget. Iya, sedikit lagi. Iya, sedikit. Berarti langsung diputar gitu ya? Iya. Terus, ini misalnya kayak gini ya kamu pegang untuk ini. Terus, Berarti nanti anaknya kan bra, kalau bra. Oke, udah dikeringkan. Alhamdulillah, Bu Lulika. dia dari kecil udah bisa ini. Atau bagian terbawahnya bokok, alhamdulillah akhirnya normal. Ya, kita kendorkan. Terus kita mau lahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Bahu belakang berarti yang di sini. Posisi tangan kita seperti ini. Paham? Arahkan ke atas. Sejauh mungkin ke arah perut ibu. Nah, ini akan lahir harusnya. Tapi kalau misalnya ini bahunya kok belum lahir ya, kita telusuri aja sampai fossa cupidity, kemudian ditelusuri tangannya dikaitkan seperti mengusap muka. Nah, keluarkan. Kemudian untuk melahirkan yang di sebelah sini, arahkan ke bawah. Telusuri usap muka. Kemudian tangan kita masuk ke dalam mulut si bayi. Seperti menunggang kuda. Kemudian ini menekan di sini. Kemudian diarahkan ke bawah. Diarahkan ke atas. Hiperlordosis. Paham? Oke. Itu kalau kita melahirkan yang ya melahirkan dengan cara klasik. Atau kalau misalnya udah gini loh teman, misalnya ya apa deh tentang caranya gini. Tadi kan caranya gini. Kalau yang klasik, kalau yang cara bulat caranya gini. Itu di situ juga ada gambarnya kalau nggak salah. Iya ibu ada. Ada kan? Iya. Nah, crista sacralis ini pegang grip, ya enggak? Takutnya saya kayak gitu. Ya, terus habis itu ibunya kan mengejan. Ibu, ya boleh mengejan ibu. Ini diarahkan ke bawah. Ke bawah. Kalau tadi kan ke atas, ya. Bahu depan lahir, ini kan bahu depan lahir di bawah simfisis. Kita telusuri sampai ke fossa cupidity, kemudian kita keluarkan seperti seolah-olah mengusap muka. Keluarlah bahu, ya kan? Kemudian kita lanjutkan untuk ke arah atas. Arah ini belum lahir atau kalau misalnya nyangkut kayak gini, ya udah kita lahirkan seperti yang di sini. Kemudian baru nourish you. Kemudian baru diarahkan ke atas. Semua hiperlordosis
Cuma bedanya kalau di press tadi kan langsung. Kalau misalnya yang di di manual app caranya lagi Morishu. Paham? Oke. Ada pertanyaan di sini? Sama. Sebenarnya ini sama teman-teman ya. Cuma bedanya kalau misalnya yang di di Muller ya. Enggak ya sebelumnya. Muller tadi kan diarahkan ke bawah. Kalau ini diputar. Anda masih ingat di sosial bahu? Nah, hampir sama. Posisinya sama dengan pas ketika kalian mau Muller. Ya. Kemudian ini diputar kemana? Ke sini. Nah, lahir, ya kan? Terus putar lagi ke sini. Nah, tapi kalau misalnya karena ini pantom sih ya. Nah, jadi di sini tuh nggak lunak gitu loh. Lahir kan? Nah, ini kan setelah diputar kan ini nggak lahir semua tangannya nih, nggak langsung keluar sini. Ya udah diselusuri. Diusap muka. Seperti mengusap muka maksudnya. Terus diputar lagi. Nah, udah lahir. Kalau misalnya udah lahir ya sudah. Langsung Morishu. Nah, jadi ada beberapa teknik yang ada pertanyaan sampai sini.